Shalom. Wow, terima kasih banyak Ibu diperkenalkan begitu heboh. Saya kagum dengan diriku sendiri. Wow, ternyata saya orang itu ya, gitu ya. Dan saya cuma bersyukur bahwa saya nggak pakai jas yang sama dengan foto tadi itu. Karena kalau jasnya itu juga nanti orang pikir bahwa saya nggak punya uang. Saya punya jasnya cuma satu gitu kan. Oke, so terima kasih. Terima kasih Pastor Arif untuk kehormatan untuk datang dan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Hari yang dinanti-nantikan bagi saya nggak pernah khotbah di gereja GSCA di Bogor ini. Padahal saya adalah jemaat setia GSCA namanya International English Service. Itu dari kurang lebih 100 tahun yang lalu saya berjemaat di sana. Jadi saya udah kenal banget dan merasa sangat karena saya jemaat GSCA di Indonesia hanya di versi bahasa Inggrisnya gitu ya. Jadi bagi saya kehormatan untuk boleh datang menyampaikan firman Tuhan. Are you guys excited? Good stuff. Wow, praise God. So saya akan langsung masuk. Jadi saya akan menyampaikan firman Tuhan. Tapi saya mau beritahu dari sekarang bahwa di ujung daripada firman Tuhan ini ada pesan sponsor. Saya udah izin sama Pastor Arif bahwa saya akan sedikit ada pesan sponsor karena kami meluncurkan proyek besar, proyek nasional, proyek yang penting untuk pelayanan keluarga dan akan di-share sedikit dengan jemaat Anda dan nanti akan ada juga kesempatan untuk Anda kalau Tuhan gerakkan hati Anda untuk menabur, untuk memberi buat proyek itu namanya The Parenting Project. Pelayanan kami di pelayanan CBN itu orientasinya kepada anak, karena anak itu adalah manusia yang paling gampang menjadi murid Kristus. Enggak ada yang lebih gampang dimuridkan daripada anak. Yang susah dimuridkan adalah orang-orang yang seperti saya yang berhadapan dengan saya pagi hari ini. Ya ini udah generasi beton semua ini. Yang susah berubah. Ya, kalau berubah ya namanya juga sudah besi gitu ya. Kalau udah umur 35 tahun ke atas, kita bilang manusia yang besi, udah jadi, udah baku, udah mau berubah itu susah sekali. Harus dipanasin sepanas-panasnya, harus ada palu, harus ditempah gitu ya. Bisa berubah sedikit-sedikit ya. Ada firman Tuhan yang bagus banget ya. Itu bisa robah lah mindset kita sedikit-sedikit. Kalau ada lawatan Tuhan, ya bisa lebih mudah kita berubah dikit. Atau kalau disambar petir, nah itu kita bisa lebih terbuka lah gitu untuk berubah. Tapi kalau anak kecil enggak, kalau anak kecil itu dikasih tahu aja, dia itu langsung berubah gitu. Langsung mau gitu. Makanya kami banyak pelayanan anak, pelayanan remaja, dan orang tuanya. Karena orang tua itu adalah kunci. Kalau orang tuanya udah ngerti, ya anak kita itu istilahnya dihindar daripada banyak musibah dan banyak sengsara. Betulkah? Kalau orang tua kita udah paham aja gitu tanggung jawabnya, ya anak-anaknya akan pada akhirnya tinggal di dalam kepompong yang lebih kondusif untuk menjadi murid Kristus. Jadi itu pelayanan kami di CBN, anak, remaja, dan orang tuanya, family. Dan kalau kita bisa jadikan murid Kristus, kita akan selesaikan amanat agung dengan cakep ya. Karena amanat agung adalah amanat untuk memuridkan ya. Jadikan segala bangsa murid Kristus. Siapa di sini yang mau menjadi murid Kristus? Coba lambaikan tangan Anda. Oke, praise God semua ya. Oke, jadi khotbah saya pagi ini tidak jauh-jauh dari pelayanan keluarga, karena saya juga adalah seorang ayah dan saya juga adalah seorang anak ya. Jadi
Dan itu adalah kita semua. Hari ini saya mau bicara mengenai sesuatu yang sebenarnya nggak gampang dibicarakan. Saya akan bicara mengenai kerendahan hati. Dan bagaimana itu adalah kunci kemenangan, kunci terobosan di dalam keluarga kita masing-masing. Kalau boleh ditampilkan aja, saya punya slide. Ini memang khotbah yang banyak bergantung pada slide. Itu dia ya. Ya. Dan sejujurnya nggak gampang ngomongin kerendahan hati, ya nggak Pastor Arif ya. Karena kalau kita khotbah kerendahan hati, orang menganggap bahwa kita orang yang paling rendah hati. Dan ini sebaliknya ya. Jadi hari ini khotbah bagaimana Tuhan ajarin saya untuk rendah hati. Karena ada saatnya dalam hidup saya di mana saya menyadari bahwa saya harus banyak berubah dan puji Tuhan ya saya akan share dengan Anda hari ini. Sebelumnya kasih sedikit, next please. Ini adalah keluarga saya. Jadi keluarga McLennan tadi yang diceritakan, terima kasih Bu. Nah ini orangnya. Ini orangnya, anak saya yang nomor 1 adalah anak perempuan. Jadi dia lahir dengan kelainan, ya, dia lahir dengan Down syndrome. Jadi dia umur 30 tahun. Kalau 2 anak laki saya, ini nomor anak saya yang kedua samping mamanya. Mamanya orang Jawa. Saya menikah dengan orang Jawa, ya. Saya ketiban rezeki nomplok. Saya dapat orang Jawa yang cantik, ya. Dan anak yang ketiga yang bungsu ya di samping saya. Jadi ini keluarga saya. Saya datang di Indonesia tahun 1987. Next please. So ini saya datang di Indonesia tahun 1987. Ini adalah pertama kali saya khotbah dalam bahasa Indonesia. Ya, bagus ya, di daerah Harmoni di Jakarta. Ini belajar bahasa Indonesia di Bandung. Ya, ini bukti bahwa dulu saya cakep. Sekarang. Oke. Nah, slide berikutnya Mika pasal 6. Nah, kita akan baca ini bersama-sama. 3, 2, 1. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati. Wow, jadi 3 hal. Kalau mau hidup menyenangkan hati Tuhan, bisa dimulai dari 3 ini aja dulu. Ya, berlaku adil, ya, mencintai kesetiaan, loyal. Apakah Anda punya hati yang loyal? Ya, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Tuhan menaruh nilai yang tinggi banget kepada 3 hal ini. Bahkan dikatakan ini, bahkan dituntut karena kasih setia Tuhan. Dia katakan, ini loh yang aku tuntut daripada kamu. Ayolah, berlaku adil. Cintailah kesetiaan, loyal hati Anda. Dan yang ketiga, rendah hati aja ya. Gak usah sombong. Hidup terlalu singkat untuk congkak, untuk sombong. Untuk merasa dirimu lebih daripada orang lain. Humble dong. Satu dengan yang lain. Dan kalau kamu lakukan itu, maka kamu akan berkenan. Ini kita udah bisa tutup dalam doa ya, saya rasa ya. Oke. Nextnya, Yesus katakan hal yang sama, Matius pasal 23. Ya. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah dia jadi apa? Pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Yesus katakan hal yang sama, dia katakan, hey, dia bilang kalau kamu itu merendahkan diri, otomatis kerajaan surga akan mengangkat kamu. Ini otomatis. Ini udah hukum kerajaan Allah. Ini udah
cara kerja kerajaan Allah. Kalau kamu itu tinggi, lambat laun, kamu akan direndahkan. Tapi kalau merendahkan diri, kamu akan ditinggikan. Bahkan Yesus mengatakan, kalau siapa yang mau berjasa, siapa yang mau untuk menjadi orang yang dipakai, ya, menjadi terbesar, dipakai, bawa dampak yang besar, hendaklah jadi pelayan. Inilah kerajaan Allah. Selamat datang ya di kerajaan Allah. Dalam konteks keluarga, siapa adalah orang yang terbesar di dalam setiap keluarga? Siapa menjadi kepala daripada sebuah keluarga? Itu tak lain, tak bukan papa. Nah kalau papa mau berhasil, ya dia harus menjadi pelayan. Ini bertolak belakang dengan ego kita. Ego kita selalu menuntut untuk kita dilayani. Ya dong, maunya papa dikasih makan, papa dikasih minum, papa dibantu, papa ditolong, papa didengerin. Ya kan? Tapi Yesus mengatakan apa? Kalau kamu mau menjadi kepala, ya hendaklah kamu menjadi pelayan. Itu baru kerajaan surga lah yang akan mengangkat, kamu akan berhasil sebagai kepala. Selamat datang ya di kerajaan surga ya. Lihat kiri kanan, katakan kepada seseorang, kayaknya khotbah ini untuk gua kayaknya. Ya. Jadi semakin rendah hati, semakin Anda akan ditinggikan. Ya. Kita lihat di kitab 1 Petrus. Ya. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Ada orang muda di sini. Kelihatan wajah, ya banyak yang rada muda ya. Ada juga orang yang udah gak muda tapi merasa dirinya muda. Itu orang yang masih senang sampai dia lihat di kaca cermin dia kaget. Oh my God, itu seperti saya. Tadi malam saya menghadiri pernikahan. Terus ada mitra CBN, wah Pastor Marco, foto. Terus langsung foto dengan istri saya, dengan mitra-mitra, lalu mereka WA ke saya. Waktu saya terima WA itu, saya buka fotonya, saya cuma mikir begini, kenapa papi saya ada di foto ini? Gitu. Ternyata, okay. Demikian juga lah kamu, hai orang-orang muda, kata firman Tuhan apa? Tunduklah kepada orang-orang yang tua, ya, yang tua yang senang. Ya kan, orang tua bilang, nah gitu dong. Orang muda belajarlah, tunduklah kepada orang tua. Lalu firman Tuhan berlanjut. Dan kamu semua, termasuk yang tua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Kenapa? Karena Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada ada saatnya, di mana promosi itu akan datang. Ada prosesnya, di mana pada akhirnya kerajaan Allah akan mengangkat, Tuhan akan mengangkat Anda. Dan pada waktunya itu, kamu akan dipakai Tuhan. Next please, keluarga besar McClendon 2014. Itu slide yang berikutnya adalah keluarga besar. Nah ini dia. Ini saya pilih foto ini karena di tengah itu kelihatan jelas kepala suku. Itu adalah papi saya. Papi saya di sini di umur 84 tahun di tahun 2014. Papi saya orang itu super sehat ya. Dia adalah orang yang super fit. 50 tahun gak pernah ketemu dokter. Cuma sekali aja dia ke dokter karena dia kesandung jatuh di mall. Kalau musim dingin di Amerika terlalu dingin untuk dia jalan kaki di luar. Dia kalau setiap hari dia bisa jalan 5 sampai 10 kilometer setiap hari loh. Iya dia super sehat. Lebih sehat dia daripada
anak-anaknya. Kurang ajar juga itu. Super sehat, membuat anak-anak semua merasa bersalah. Dia super kurus, fit, gitu. Kesandung jatuh, dia mau bangun di rumah sakit, sedang diinfus ya karena kepalanya kejeduk. Itu bahasa Indonesia yang ada di kamus. Itu banyak loh bahasa Indonesia yang ada di kamus. Makanya orang bule datang di Indonesia belajar bahasa Indonesia pada sengsara semua. Karena dia cari di kamus tidak ada. Kejeduk. Dia bangun sedang diinfus, marah dia. Dia cabut infusnya. Dia cabut infus, dia turun, dia jalan ke lobi rumah sakit. Dia menuntut untuk pulang, gak mau bayar dia. Mereka pusing, suruh dia bayar, dia gak mau bayar, dia mau pulang aja gitu. Nah itu papi saya. Dia bilang Tuhan Yesus adalah dokter saya. Saya nggak ada dokter di sini, ada nggak di rumah sakit ini namanya Tuhan Yesus katanya. Kalau nggak ada di sini dokter namanya Tuhan Yesus, saya mau pulang gitu. Dan dia pulang. Dan itu papi saya orangnya sehat walafiat begitu. Tahun 2021 saya dengan keluarga pulang ke Tulsa, Oklahoma, tempat tinggal papi saya. Dan kami merayakan Natal. Jadi saya ajarin anak saya ya karena itulah kebiasaan di keluarga kami harus selalu hormat sama orang tua. Eyang putri, eyang kakung di Indonesia selalu diberi hormat. Ya. Opa dan oma di Amerika juga kami hormati. Setiap tahun selama puluhan tahun selalu pulang lagi ke Amerika untuk bersama-sama dengan ayah gitu ya. Dan ini di bulan Desember pas di tengah-tengah pandemi COVID pulang dan potong pohon pinus di hutan di belakang rumah papi saya, rumah masa kecil. Papi saya masih tinggal di rumah masa kecil saya. Rumah itu segede bagong. Besar begitu. Dia tinggal sendiri di situ. Dia urus sendiri, dia masak sendiri, dia orangnya aneh gitu, ajaib, nyentrik gitu ya. Terus dia pokoknya dia atur, dia belanja sendiri, masak sendiri. Pada satu kali saya lihat papi saya lagi makan apelnya, kriuk-kriuk gitu kan, gitu. Dia makan apel terus saya lihat loh kok apelnya coklat, warnanya coklat. Saya pikir ini apel atau bukannya. Saya datang, sebenarnya Dad kamu makan apa? Terus dia lihat, makan kentang. Saya bilang kentang itu gak dimasak dulu, gak direbus dulu, kayak apa gitu. Kenapa mesti direbus? Enaknya begini, krauk dia makan kayak apel. Saya pikir ya Tuhan kenapa saya menjadi keturunan daripada orang yang beginian gitu. Nah ini tahun 2021 berkunjung dan memang papi saya udah rada pikun ya maksudnya. Dia kadang dia lupa. Dia lupa ini siapa, ini cucunya yang mana. Cucu dia banyak kan. Dia anak saya 5 bersaudara, saya keempat dari 5 bersaudara. Cucunya banyak. Jadi kadang-kadang dia gak tahu ini siapa-siapa. Kadang-kadang dia juga lupa saya siapa. Ya kan, jadi mesti diingetin gitu. Tapi overall oke, cuma rada demensia gitu ya. Tetapi kami layani dia dan bawa hadiah juga dari Indonesia dan memberkati dia. Dan di bulan Januari setelah 2 minggu pulang ke Indonesia, pergi ke Dallas, Texas, next yang COVID di Texas. Terus pas di bandara, saya positif COVID. Saya tes positif COVID, istri saya, anak saya Holly negatif, kalau anak laki saya kan tinggal di Amerika. Jadi bingung di bandara, ini gimana nih tiba-tiba harus mendadak ambil keputusan. Apakah sama-sama tinggal di Amerika, tunggu pulih, saya pulih, baru pulang. Tetapi resiko anak saya, istri saya tertular saya atau bagaimana, atau mereka pulang. Akhirnya keputusan di bandara, ya sudah papi tinggal di Dallas,
sampai saya pulih, baru saya pulang, istri, anak pulang duluan. Ternyata mereka juga sudah kena, cuma belum positif. Tiba di Jakarta, dites positif, mereka di karantina. Mereka di karantina, terus di karantina di rumah sakit, itu urusan mahal ya. Itu ya, karantina di rumah sakit MMC di Jakarta udah diisolasi, pokoknya dikepung. Sementara saya di Dallas, saya sewa hotel aja, masuk ke hotel dan bebas. Mau kemana aja bisa. Malah saya di hotel itu udah sampai ke hotel udah demam tinggi itu. Oh ya gue kena banget itu. Lemes, badan saya itu panas, terus keringat gitu. Sudah merah muka saya. Aduh, ngap-ngapan deh. Ngerti nggak ngap-ngapan gitu. Itu juga nggak ada di kamus itu. Itu saya lemes gitu ya. Telepon bunyi terus saya angkat. Teman saya namanya Jason Avanzini. Kakeknya Bapak Pendeta John Avanzini yang ada di sebelah kanan bawah. Dia bilang, Pastor Mark, saya dengar kamu tuh kena COVID ya. Kamu masih di Dallas. Iya gila gue demam nih gila. Aduh. Udah kamu ke rumah aja. Loh, karena aku baru kasih tahu aku kena COVID. Nggak apa-apa, kami juga semua kena COVID kok. Gitu. What? Gitu. Iya ini mau barbecue. Barbecue? Beneran? Iya kita barbecue ala COVID. Jadi semua juga yang belum kena COVID, semua mau datang supaya mereka juga tertular COVID. Dan saya cuma mikir, selamat datang untuk di Amerika Serikat. Kalau di mana kami kena COVID, barbecue. Kalau kena COVID di Jakarta, urusannya rumah sakit, diisolasi. Jadi saya WA dengan istri saya, lap keringat, kena COVID, demam tinggi, sedang barbecue di Dallas. Istri saya bilang, kamu ngapain? Barbecue gitu. She's like, are you crazy? Are you crazy? And I said, I think, yes, I'm crazy. So anyway. Lagi begitu saya setelah beberapa hari saya telepon kakak saya bilang, saya gimana papi gitu. Dia bilang gak ada kabar tapi memang kalau ada tamu begitu dia suka tidur berhari-hari. Dia gak pernah hubungin jadi dia pasti baik lah. Namanya papi saya anti peluru. Dia gak pernah sakit. Dia kalaupun dia sakit dia tidur aja gitu pulih dengan sendirinya gitu ya. Jadi saya gak mikir tetapi Roh Kudus itu berbisik di hati saya. Sekarang kamu segera pulang ke Tulsa, kamu cari papi. Saya langsung kasih tahu kepada kakak saya rumahnya dekat. Saya bilang enggak, saya mau balik ke Tulsa sekarang. Saya terbang hari itu juga balik ke Tulsa dari bandara. Saya kebut sampai kepada rumah papi saya. Saya masuk ke dalam rumah, saya panggil, Dad. Enggak ada jawaban, deg-degan loh. Terus saya tuh akhirnya saya ketemu di salah satu kamar tidur. Kamar tidur itu cuma satu orang, kamar tidur itu 5 gitu ya. Saya ketemu di tempat tidur ini, kasurnya memang jelek. Kasur ini penelan manusia. Jadi itu tertelan dia masuk, dia gak bisa bangun di umur dia 93 tahun. Dia itu masuk dalam kasur lembut. Dia nggak bisa bangun. Dan ternyata dia udah demam tinggi. Dia kena COVID. Sudah 2 hari dia ditelan oleh kasur ini. Dia nggak bisa bangun. Dan saya ketemu dia udah ngigau. Ngerti nggak ngigau? Udah nggak jelas ngomongnya. Jadi dia udah kena COVID. Udah demam tinggi. Udah ininya sisa-sisa kognitifnya dia yang masih kemarin setelannya itu masih ke arah waras. Ini udah hilang semua itu. Jadi udah nggak tahu. Dia nggak tahu dia di mana. Dia nggak tahu manusia yang datang ngomong sama dia itu siapa. Dia nggak tahu dirinya itu siapa. Dia udah nggak tahu apa-apa. Dia cuma tahu dia dipanggil, dibangun. Terus aku langsung saya gendong dia.
saya bawa dia ke kamarnya dia, dan saya mulai untuk mengasuh dia. Saya hubungin staf saya di Jakarta dan keluarga. Saya bilang, udah saya di Amerika aja sampai papi saya pulih. Saya juga nggak enak, kayaknya dia juga tertular dari saya gitu loh. Apa rasanya ya kalau saya nularin papi saya dengan COVID, yang manusia yang anti peluru ini akhirnya tumbang itu di kaki anak yang kurang ajar ini. Yang tularin dia, ngerti nggak? Jadi pokoknya saya akan mengasuh dia. Dan saya itu 2 hari baru dia ini bisa, karena dia dehidrasi, dokter bilang 6-12 jam lagi dia sudah nggak ada. Tiduran di tempat tidur ini. Jadi memang kayaknya Roh Kudus yang gerakin saya, ya udah berarti ini tugas saya. Dan mulailah mengasuh, ini ada slide pelajaran dari masa pengasuhan. Ya, jadi mulailah saya mengasuh dia selama ya 1,5 bulan lah. Saya 6 minggu saya mengasuh papi saya, dan saya wisuda komplit ya, dari menjadi seorang CEO dari sebuah pelayanan besar di Indonesia, di mana yang setiap hari saya pakai baju seperti ini, kemana-mana saya pergi. Oh Pastor Mark, shalom Pak, apa kabar? Bapak mau minum kopi? Gitu ya. Apa yang saya bisa bantu? Di mana di Indonesia saya orang. Saya manusia yang diakui. Ngerti nggak sih? Saya punya staff ya. Di Indonesia punya staff 250 orang. Hebat kan Pak? Kalau di Asia Tenggara udah hampir 450 orang lebih tim saya. 7 negara. Tempat tinggal saya kedua di Indonesia adalah bandara. Terbang sini, terbang sana tiap hari, terbang. Pokoknya begitu. Sekarang saya wisuda menjadi pembantu rumah tangga. Tiba-tiba saya menjadi pengasuh tunggal di rumah yang super besar ini. Dan saya melayani seorang pria yang sangat keras. Papi saya adalah manusia yang ada tadi bilang maksud beton. Ini beton kali 10 kali 12. Manusia era perang dunia kedua yang sangat keras. Papi saya orang yang super sangar. Super sangar. Itu kalau dia di hari yang baik ya. Di hari yang kurang baik lebih sangar daripada orang yang sangar. Ngerti kan maksudnya? Dia orangnya itu keras banget. Dia adalah orang yang waktu saya kecil dia bicara. Kalau dia bicara dengan tangan ya kita tahu rasa lah. Dia adalah kalau udah marah kilaf. Kalau udah kilaf membabi buta, itu juga nggak ada di kamus. Membabi buta. Membabi, ngerti nggak? Membabi buta. Babi buta bahasa Inggrisnya apa? The blind pig. Kalau dia udah marah, pokoknya dia ikat pinggang favoritnya dia. Kalau nggak ranting pohon, kalau nggak apa yang ada di tangan, kalau nggak ada di tangan, kepalan tangan. Jadi memang papi saya orangnya itu keras banget. Sekarang dalam keadaan kena COVID, demensia, dia nggak mau tahu. Segala sesuatu yang saya lakukan dia lawan. Dan dia karena dia nggak bisa bangun, dia nggak bisa jalan, ya harus dipakai popok. Ini adalah seorang pria yang terhormat, seorang profesor, dokter profesor. Yang melayani puluhan tahun di universitas Kristen terkemuka di Amerika. Sekarang mau dipakai popok. Ngerti nggak maksudnya? Gue ditendang, gue ditonjok, gue dijambak. Gue pengen balas juga tahu. Kesel, gue bertarung sama dia. Karena udah marah. Kalau dia nggak mau pakai popok, dampaknya kemana-mana.
Dan siapa yang mesti beresin itu? Ya gua juga gitu loh. Tapi orang ini nggak mau tahu. Wah ini benar-benar. Wah ini pertarungan antara dua pria. Adu jidat. Tuhan ajarin saya. Setelah 1 minggu, saya nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur karena dia juga nggak tahu. Dia baru minum teh panas. Dia minta teh panas. Nah, saya bilang, papi, kamu baru minum teh panas. Enggak katanya, aku minta teh panas. Kamu baru minum teh panas. Enggak, saya minta teh panas. Itu gimana itu? Nah, saya bikin lagi teh panas, dia minum teh panas, dia lupa dia baru minum teh panas. Dia minta teh panas, saya bilang baru minum 2 gelas teh panas. Enggak, saya minta teh panas. Pusing gak tuh? 1 hari 15 cangkir teh panas. Dan setiap cangkir teh panas adalah kerjaan baru buat saya 1 jam kemudian. Ngerti kan maksudnya? Lalu dari situ dia lupa dia tidur atau sudah bangun, dia lupa. Dan setiap bangun dia teriak, halo, 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 halo. Seperti sirene, halo. Halo. Saya bilang, iya daddy saya datang. What is it dad? Hello. Hello. Saya perkenalkan diri. Saya anakmu Mark. 1 hari perkenalkan diri sama dia. Itu bisa 50 kali. Saya anakmu. Saya Mark. Hello. Ya. Yeah. Capek loh. Itu capeknya itu gak bisa tidur. Dan sepanjang hari dan kacau. Saya duduk di perpustakaan papi. Ada 1000 buku mengelilingi saya. Saya duduk di antara itu semua. Capek. Kesel. Terus saya pikir gimana gue mau survive di sini. Gimana gue bisa bertahan di sini. Ada di situ di meja tumpukan foto. Dan Roh Kudus mulai ajarin saya. Saya duduk di situ, saya baru bisa rasa. Kok saya jadi manusia kayak gini ya? Kok saya bisa ya jadi manusia yang tidak tahu terima kasih? Saya pernah bikin film dulu namanya Larasati. Wah itu film keren banget Larasati. Saya selalu ingat 1 kalimat dari film itu. Kamu ini kata si Rudy siapa dulu namanya Rudy siapa itu dulu. Kamu ya dia tunjuk anaknya. Kamu ya anak yang gak tahu diuntung. Wah itu bahasa Indonesia keren tuh. Kamu anak yang gak tahu diuntung. Dia tunjuk anaknya nangis gitu. Gua rasa kayak gitu tau gak. Duduk di situ. Saya sekarang bapak-bapak ini. Duduk di rumah ini. Komplain. Gitu, menggerutu. Ngedumel. Anak yang gak tahu diuntung. Cuma bisa kesel. Saya lihat tumpukan foto di situ. Saya keluarin next. Namanya kerendahan hati berarti melihat apa yang Tuhan lihat. Saya lihat foto ini. Saya lihat foto ini, Tuhan bisik kepada saya begini. Kamu enggak melihat apa yang aku lihat. Yang aku lihat adalah anakku ini. Bagi Tuhan, papi saya baru lahir kemarin. Bagi saya, papi saya udah tua banget. Tapi bagi Allah, ini adalah manusia yang baru lahir kemarin yang dia cinta, yang dia ciptakan untuk kemuliaannya. Saya mulai lihat foto-foto ini. Papi saya yang top of the game. Lihat yang sebelah kanan tuh, senyumnya mempesona. Ini saya ingat foto itu diambil waktu di Norwegia. Dia bicara di crusade di depan 5.000, 10.000 orang di Norwegia. Next.
Saya lihat tahun papi 1936. Ini papi saya tahun 1936. Ya, dengan piaraan dia. Nyentrek loh papi saya. Piaraan dia satunya tikus, satunya bebek. Anak yang lain piaranya kucing, anjing. Oh, papi saya enggak, tikus sama bebek. Namanya Donald sama Piper. Ya. Next please. Lihat apa yang Tuhan lihat. Ya ini. Mama saya dengan anak yang baru lahir. Wajah dia penuh harapan untuk masa depan yang mulia. Dan Tuhan bicara kepada saya. Kamu harus lihat apa yang aku lihat. Tahu ke saudara bahwa Tuhan lihat beda. Kita lihat manusia luar di dalam keluarga. Kita melihat papa, kita lihat mama, kakak, adik, om, tante, eyang, putri, kakung. Kita lihat dengan cara yang kita lihat secara manusia kita lihat. Tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan tahu sejak kandungan mama. Tuhan tahu bahkan Tuhan yang merajut mereka. Dan untuk satu maksud yang mulia. Bagi Tuhan mereka mulia. Bagi Tuhan mereka itu indah. Bagi Tuhan mereka memiliki nilai yang sangat luar biasa. Aku mulai menangis. Aku bilang Tuhan yang aku lihat bapak yang keras kepala. Ayah yang gak tahu terima kasih. Capek baru 1 minggu capek. Gak ada terima kasih. Adanya marah-marahin aja. Lu capek dimarahin. Tapi Tuhan bilang enggak. Kamu enggak lihat apa yang aku lihat. Yang kedua kerendahan hati. Berarti kita melayani dengan hati. Ada slide-nya next please. Kita melayani. Waduh ini tinggal 6 menit. Tuhan Yesus tolong. Nomor 2. Kerendahan hati berarti kita melayani dengan hati. Tahu ke saudara ada perbedaan sangat besar antara kita melayani sebagai kewajiban dan kita melayani dengan hati. Ini berlaku di dalam gereja untuk pengerja. Ini berlaku di dalam perusahaan Anda sebagai karyawan profesional. Ini berlaku di dalam keluarga untuk setiap kita. Beda sekali orang yang melakukan karena wajib dia lakukan memenuhi kewajiban dengan orang yang melakukan dengan hati. Orang yang mengerjakan sesuatu karena dia ingin menyenangkan hati Tuhan. Beda sejauh timur dari barat. Orang yang bilang, iya emang itu ya namanya Kristen ya begitu. Ya kita mesti kerjain. Namanya juga ayah, namanya juga suami, namanya juga istri ya kalau masak ya masak. Ya masak gitu. Ada nggak bedanya antara gitu masak ya. Kita masak, plak taruh di meja dengan kita masak dengan hati. Saya suka masak soalnya. Kalau masak itu sambil gitu tuh persiapkan gitu, pakai perasaan, itu beda hasilnya. Kita pakai perasaan gitu, masakin kita siapkan bahan bakunya, terus kita mulai kerja, kita cium, kita pakai bumbu, kita masukin, kita masak, kita cicipi, kita campurin dengan air mata kita. Taburin air mata, lap keringat. Wah gitu. Waktu kita sajikan, gimana Pi? Enak enggak? Kita menunggu jawaban dia. Enak enggak Pi? Gitu. Dan dia lihat kita berdiri di situ. Mana tega dia bilang enggak enak. Dia pasti bilang enak. Kenapa? Hati. Istrimu nungguin jawabannya. Enak enggak Pi? Gitu. Gak enak loh. Tetapi jawabnya apa? Mah enak nih gitu. Dia bohong. Kenapa? Hati. Enak aja. Lama dia makan dia seneng. Kenapa? Karena hati.
pulang ke rumah. Siapa aja bisa pulang ke rumah. Semua orang juga pulang ke rumah. Semua pria pulang ke rumah. Setiap hari di seluruh dunia, di seluruh kota, kota Bogor bukan kecualian. Semua pria pulang. Tapi lu pulang gimana? Caranya lu pulang. Duduk, keluar HP. Oh papi udah pulang. Udah pulang. Itu pria. Jawabnya nggak pakai bahasa manusia. Beda dengan orang pulang dengan hati. Hello. Seperti like my dad. Hello. 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 Oh, udah pulang. Sudahlah. Mana istriku? Kenapa? Mana istriku? Sini dong. Kenapa? Ada apa sih dengan kamu hari ini? Sini dong. Keluar istri rambutnya begini. Dia juga dengan apalah bajunya. Kenapa? Sini. Mana istriku? Sini. Sini. Apa sih? Apa? Sini. Kenapa sih? Peluk. Kenapa kamu hari ini? Kenapa? Enggak, saya lama-lama. Bedanya apa? 15 detik. 30 detik. Bedanya cuma gak ada semenit. Bedanya apa? Hati. Anakku mana? Papi. Berapa banyak bapak-bapak ini pulang, anaknya tiarap bersembunyi. Kenapa? Papi sudah pulang, awas. Iya, suka gitu. Kenapa? Nggak pakai hati pulangnya. Pulang, mana anakku? Kamu ini kasihan gak sih? Sama kakinya papi sakit. Kenapa? Belum dipeluk. Sakit banget, belum dipeluk, tunggu. Aduh, kalau anak saya peluk aja kaki ini, pasti langsung pulih. Langsung serbu, peluk kakinya. Aduh, enak banget ya kalau anak peluk kaki. Bedanya cuma 30 detik. Sejauh siang dan malam, timur dan barat. Karena pakai hati. Kerendahan hati, berarti melayani dengan hati. Nangislah aku. Kok bisanya aku cuma mengeluh dalam hati. Ngedumel. Begini. Ini kapan Bapak ini pulih. Udah rada pulih, bikin sengsara. Baru pulih dikit, gue sengsara. Pikir begitu kan? Tuhan tegur. Kamu mau gak melayani dengan hati? Udah. Berarti saya bersihkan karpet itu pakai hati, pasti kinclong. Ngerti kinclong ya? Itu gak ada di kamus tuh, kinclong. Saya kerjain apa? Saya bikin teh. Udah saya gak lagi bikin teh satu. Saya bikin 1 galon. Teh panas, wah tinggal dituang. Oh happy papi saya. Dia tadinya gak teh gitu. Sekarang dia tuang aja gitu. Minum sampai keluar kuping. Happy dia. Semua saya mulai kerjakan dengan hati. Terus saya duduk sama dia, dia bilang kamu ngapain? Enggak, saya cuma mau temenin papi aja. Beda. Udah berhenti adu jidat. Udah mulai peluk-pelukan gitu. Seperti biasanya. Next. Filipi pasal 2, ya, ayat 3-5. Sebaliknya, hendaklah dengan apa? Rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini bukan cuma ayat yang cakep untuk enak dibaca. Ini adalah untuk dipraktekkan karena waktu dipraktekkan, langit terbuka atas kepala keluarga kita dan surga turun. Ini rahasia surga di dalam keluarga.
Satu orang menganggap yang lain lebih penting. Udah selesai. Semua masalah pernikahan langsung selesai. Bang. Satu ayat ini beres pernikahan Anda. Caranya gimana? Anggap istri lebih penting daripada dirimu sendiri. Masalah kita selalu ego. Ego dan ego dan ego. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya. Tetapi kepentingan orang lain juga. Pokoknya kamu harus menaruh pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang notabene mati di kayu salib untuk orang yang berdosa. Bertarung sampai Golgota untuk menyelamatkan orang yang gak layak diselamatkan. Dan di sini Rasul Paulus mengatakan, nah begitu dong di dalam keluarga. Hati. Powerful. Bisakah Anda menganggap yang lain lebih penting? Kayak gimana sih keluarga kalau istri menganggap suaminya lebih penting, tetapi bersaing dengan suami yang menganggap istrinya lebih penting. Wah, ini persaingan yang cantik nih. Itu pasti enak. Itu pasti enak. Suasananya pasti enak. Siapa yang menikmati? Anak-anak kita. Udah berhenti, semua ribut itu berhenti, ganti ketawa. Marah-marah itu langsung berhenti menjadi damai. Pastor Arif di gereja ini enggak ada amin ya. Saya kesepian di sini Pak. Mulai terintimidasi saya ini. Yang ketiga, kerendahan hati berarti mengangkat martabat orang lain. Saya enggak lama-lama di sini. Kenapa ada foto ini? Karena saya melihat papi saya rumahnya itu super kotor. Rumah besar, dia juga enggak tahu. Saya hubungi kakak saya bilang, ini saya rasa ini enggak pas ya. Masa kepala suku tapi tinggal di rumah yang kotor begini. Dia bilang, papi enggak tahu, papi juga enggak peduli. Jangan dipikirkan. Tetapi saya merasa enggak loh. Kalau kita benar-benar, berarti kita akan mengangkat martabat orang lain. Ya, next. Jadi saya cari sekutu. Saya cari sekutu, saya kerjain. Saya bangun jam 6 pagi dan sampai larut malam selama 6 minggu kerjaan saya beresin istana papi saya. Dia sadar, dia nggak sadar tetapi saya tahu. Dia nggak tahu tapi saya tahu. Dan saya pikir kita harus seperti itu. Ini namanya kerendahan hati adalah kita lakukan sesuatu karena benar, bukan karena orang lain tahu kita lakukan atau sadar kita lakukan. Kita angkat martabatnya dia, kita angkat dan kita itu membuat itu penting. Orang itu sadar atau tidak, minta atau tidak, apresiasi atau tidak. Papi saya nggak terima kasih. Next please. Ini rumah yang sudah beres. Kakak saya datang ke rumah, dia nangis, dia bilang ini kok kayak seperti waktu mama masih ada ya. Kalau papa saya keluar pakai walker, ini udah kuat. Dia keluar, dia lihat semua rumah dia kinclong, bersih, cantik, udah semua. Wah, perfecto. Dia cuma bilang begini, minta teh panas gitu. Jangan menunggu apresiasi. Angkat martabat orang lain. Yang memberkati kita bukan orang itu. Tuhan yang memberkati. Oh di gereja ini ada tepuk tangan ya Pak. Ini baru ya, udah khotbah yang bagus-bagus dari tadi nggak ada tepuk tangan. Loh kalau sekarang tiba-tiba ada. Saya harus rendah hati ya. Yang terakhir nomor 4. Kerendahan hati berarti memberi belas kasihan. Seperti saya bilang tadi itu. Papi saya orang keras. Ini saya sama papi di umur 8 tahun. Papi saya bawa saya ke 65 negara sebelum saya umur 16 tahun. Dia orang yang hebat. Keras. Imannya juga kuat.
Dia orang yang karakternya cacat karena kalau marah itu. Tapi imannya, dia hebat. Tapi dari 5 bersaudara yang bisa damai dengan papi hanya saya. Kenapa? Karena Tuhan ajarin untuk membagi belas kasihan. Orang Kristen mengatakan ya mengampuni kewajiban kita. Nah, orang Kristen yang mengampuni ya udah deh gue biarin aja udah. Yang lalu sudah berlalu lah. Udah move on lah. Udah terserah dia deh. Terserah. Pokoknya gue udah ngampunin deh. Gitu. Tapi itu bukan pengampunan yang sejati. Pengampunan sejati artinya kita memberi hadiah kepada orang yang tidak patut menerimanya. Ini adalah pengampunan yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus. Dia memberkati dengan hadiah, dengan grace yang tidak sepatutnya Anda terima. Itu baru pengampunan yang sejati. Belas kasihan, kata firman Tuhan, menang atas penghakiman. Kita baca ayat ini. Yakobus pasal 12. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Belas kasihan itu ya, yang kita bagikan. Ya, menang atas penghakiman. Di mana kita mengatakan enggak. Kamu tidak berhutang kepada saya. Karena saya sudah mengampuni kamu. Ini adalah keputusan kita. Bukan harus diulang-ulang. Bukan harus sampai itu kita lakukan berulang-ulang. Sampai itu udah menjadi naluri kita. Pokoknya aku mengampuni dan aku memberkati. Aku mengampuni dan aku memberkati. Waktu Tuhan ajarin ini, saya enggak akan cerita panjang lebar. Tetapi Tuhan bisa bikin hati saya lunak terhadap papi saya. Padahal saya anak yang paling terluka. Dari 5 bersaudara, semua anggap papi seperti manusia yang berduri. Kalau dipeluk, kamu pasti berdarah-darah. Kalau dicium, kamu pasti akan menyesal. Kenapa? Karena dia pribadi yang berduri. Gak bisa dipeluk punya, gak bisa dicium punya. Dia adalah papi yang ini nih. Manusia yang melukai kami semua. Tetapi waktu Tuhan ajarin, saya itu punya sesuatu yang dari surga. Sesuatu kasih yang datang daripada Tuhan. Sesuatu yang mengalir di hati saya nggak mungkin manusia punya. Dan saya itu kalau melihat dia, saya bisa cinta sama dia. Gimana ya? Nggak hanya ya saya mengasihi papi karena itu orang tua, saya menghormati. Lebih daripada itu, saya mencintai dia. Jadi waktu dia pulang dari sejak tahun 2023 Tuhan ajarin ini kepada saya cari dia, saya akan panggil dia, saya akan peluk dia, saya akan cium dia. Dan saya akan, pokoknya saya akan pegang, gak mau lepas. Waktu pertama dia begini, waktu kedua dia begini, waktu ketiga dia begini, waktu keempat dia begini. It takes time. Dari 5 bersaudara, kalau papi bermasalah, papi minta bicara sama siapa? Sama Mark. Dari 5 bersaudara, kalau papi itu nggak bisa diajak ngomong, panggil siapa? Mark. Kenapa? Damai. Karena orang yang hatinya sudah berdamai, sudah melepas belas kasihan, itu mudah sekali untuk hubungan itu. Mudah sekali. Jadi Mark, papi ada kenapa? Dia ini, pokoknya dia ngotot begini. Pi, kenapa Pi? 5 menit kemudian beres gitu loh. Ini loh. Belas kasihan menang atas penghakiman. Ya, di dalam kerajaan surga. Wah, ini lembut-lembut mengusir ya ini. Gue udah tahu ini. Ini utusan. Ini pemenggal pembicara. Kelihatannya baik tetapi di balik itu selesai lo. Next, papi pulih dari COVID ini dia.
Ya, papi pulih dari COVID di akhir Februari. Kasih tepuk tangan dong. Dan waktu saya pulang, saya berdoa untuk dia. Saya berdoa untuk dia, dia senang didoakan. Setelah saya ingatkan lagi, saya anaknya, saya doakan dia. Lalu selesai saya doakan dia, saya mau pergi. Tiba-tiba dia pegang tangan saya. Dan dia berdoa. Dia berdoa seperti papi 25 tahun yang lalu. Dan dia berdoa. Tiba-tiba dia bilang, Bapak di surga, pria ini yang mendoakan saya. Katanya. Saya bisik. Dad, I'm your son Mark. Dia lihat saya, dia bilang, pria ini yang mendoakan saya. Kiranya berkat yang diucapkan atas saya, Tuhan Engkau juga berkati dia seperti itu. Bukan hanya hari ini, tetapi biar berkat itu turun atas hidup dia setiap hari. Mulai hari ini dan seterusnya. Tiba-tiba bapak saya, gak tahu gimana otak dia kok bisa tiba-tiba switch on. Seperti ada saklar dinyalain, ting gitu. Nyala, tiba-tiba nyambung dengan surga. Dan apa yang dia lakukan? Dia memberkati saya. Doanya itu cantik sekali. Dia memberkati saya. Saya nangis, saya pikir wow. Ini sesuatu gak bisa dibeli. Ini sesuatu yang gak bisa diminta pun gak bisa dapat tuh. Doa berkat dari papi atas aku. Next please. Dan akhirnya papi saya selesai. Di setahun kemudian perjalanan dia. Dan saya datang, saya bisa 6 jam sebelum dia meninggal duduk dan pegang tangan dia. Berterima kasih kepada dia dan mendoakan dia. Bernyanyi buat dia. Dan 4 saudara saya, kakak adik saya berdiri di belakang saya. Dan cucu-cucu semua, cicit pun ada masuk menyaksikan saat-saat terakhir. Dan saya bersyukur bahwa dalam momen-momen yang rawan itu, Tuhan bisa ajarin saya hal yang mulia. Ternyata semakin umur kita, semakin mudah kita untuk sombong. Semakin tua kita, semakin gampang kita untuk merasa diri kita berjasa dan orang harus melayani kita. Tapi firman Tuhan tidak. Saya tutup dengan ayat ini, Efesus pasal 4. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami datang, setiap kami di tempat ini duduk di hadapan Engkau dan tidak ada yang bisa bersembunyi daripada Engkau Tuhan. Engkau melihat semua dan Engkau lihat hati kami. Tuhan ampuni kami menjadi sombong dan kami penuh ego dan kami penuh tuntutan dan kami penuh penghakiman. Dan Tuhan Engkau ingin sebaliknya kami saling mengampuni dan saling melayani, saling memberkati dan saling menganggap yang lain lebih penting daripada diri kami. Dan Tuhan kami bisa minta ampun aja hari ini. Ajarin kami untuk rendah hati. Ajarin kami untuk kerja dengan hati. Melayani dengan hati. Melihat apa yang Tuhan lihat. Mengangkat martabat keluarga kami, orang lain. Teman, sahabat, kolega. Dan Tuhan supaya kami lepaskan belas kasihan. Kalau itu adalah doa Anda, boleh taruh tangan kirimu di dada. Angkat tangan kanan Anda pada Tuhan. Katakan, Tuhan, ubahkanlah hatiku.
Aku mau Tuhan. Aku mau menjadi seperti itu. Seperti Engkau mau. Seperti Engkau perintahkan. Aku mau menjadi orang yang humble. Mencintai kesetiaan. Berlaku adil dan rendah hati. Roh Kudus, ubahkanlah hatiku. Kuatkan aku untuk berjalan di dalam komitmen ini. Mulai hari ini dan untuk seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Sepakat percaya bersama katakan. Amin. Praise God. Amen.